puasa saum sunah tarwiyah, nggih, sehingga barangkali memang kita tidak memerlukan snack dan minum untuk hari ini. Maka kita lanjutkan acara berikutnya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan dari perwakilan Dinas Dindikpura Kabupaten Purworejo, maka kita akan lanjut ke pembicara kita yang kedua, yang ini nanti akan disampaikan dari tim medis, meskipun tadi secara beririsan Bu Erna, bagaimana penyelenggaraan pendidikan kita, anak-anak kita itu tetap harus memperhatikan prinsip sehat dan selamat, maka akan kami hadirkan pula narasumber langsung. Beliau adalah berasal dari tim medis yang akan disampaikan oleh Bu Doktari, PPD, juga laku wali siswa dari Ananda Afif Kamil dari kelas 2C. Kepada Bu Sri kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu Sri? Suara saya jelas ya, Gus? Ya, jelas. Alhamdulillah jelas. Sehat, Gus. Ya. Bu Sri, terima kasih sekali sudah menyempatkan di antara kesibukan untuk memberikan nanti edukasi kepada kami semuanya. Kami persilahkan untuk memberikan seluas-luasnya informasi terkait dengan perkembangan COVID 2019, khususnya untuk anak-anak didik kami di sekolah, sehingga kami yang di rumah maupun di sekolah bisa bersinergi bersama untuk bisa memberikan sebuah kebijakan yang nanti memang aman untuk kedua belah pihak dan bisa dipahami bersama oleh semuanya. Kepada Bu Sri Lestari, kami persilahkan. Teman-teman minta tolong untuk di-share-kan dulu profil beliau. Sebentar ya. Ya, baik Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu, insya Allah sudah terpampang profil dari kurikulum VT dari Dr. Sri Lestari SPBD. Beliau kelahiran Ngawi, berarti bukan asli Purworejo ini ya. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Gadjah Mada dan juga mengambil spesialis penyakit dalam juga di UGM. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan subspesialis ginjal hipertensi di UGM juga. Dan saat ini aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai dokter di RSUD Dr. Citrowardoyo. Kepada Bu Sri, kami persilahkan. Monggo Bu Sri. Terima kasih Us. Mohon untuk izin share screen ya. Iya. Monggo Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan. Insya Allah beberapa saudara kita mungkin segera sehat, yang sedang isoman juga segera sehat kembali, dan kita alhamdulillah kita sehat sehingga bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini dengan kondisi yang sehat, selamat dan aman insya Allah, amin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW beserta para kerabat, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga zaman ini berakhir insya Allah. Kemudian sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah ke SDIT Ulul Albab 2 yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi pengalaman mengenai kondisi COVID-19 pada saat ini. Kemudian saya akan memulai dengan presentasi saya pada kesempatan ini. Kami akan membuka dengan kondisi COVID kita. Mungkin kita setiap hari sudah sering menemui ya di televisi maupun di media sosial tentang kondisi COVID di Indonesia yang saat ini memang yang terkonfirmasi itu sangat banyak, sudah mencapai lebih dari 2.780.000 orang. Kemudian ini data saya ambil tanggal 16, itu kasus harian kita itu 54.000, jadi sangat banyak. Dan kemarin datanya juga ada peningkatan lagi. Kemudian kalau kita lihat
perkembangan grafiknya adalah seperti ini. Ada peningkatan dan pada awal bulan Juli ini memang terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di tempat kita, sehingga mungkin kita akan menemui banyak sering berita-berita kematian yang ada di sosial kita ya. Ini memang banyak sekali, peningkatannya sangat tajam ya ini. Dan kematian yang semula ini hanya sedikit, ini juga mulai ada peningkatan. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelompok umur, ini pada anak-anak kita, ini ada yang positif. Ini anak itu menurut WHO adalah umur 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi ada yang di dua warna di depan, ini ya, sekitar kalau ini, gambar ini saya akses juga dari covid.go.id itu kemarin, ini adalah sekitar 12,9% pada anak-anak ini. Jadi ini kasus yang positif, kemudian yang dirawat, yang sembuh, dan yang meninggal pada anak-anak ini memang kalau dibandingkan dengan paling banyak kan di populasi orang tua di atas 60 tahun. Tetapi dalam bulan-bulan akhir-akhir ini, di Juli ini, akhir-akhir ini tren kematian pada anak-anak itu juga, tren kasusnya meningkat dan kematiannya juga meningkat. Kemudian kalau di Indonesia ini memang paling tinggi ya, persentasenya itu sekitar 11-12%, kemudian tertinggi di dunia, dan ini perlu mendapatkan perhatian dari pendidik, juga kalangan remaja, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian kalau kita lihat laporan Satgas Penanganan COVID-19, update data nasional dan analisis kasus COVID-19 pada anak-anak, ini yang ada di dalam web itu per 11 Juli 2021, ini ada 247.000 sekian kasus atau 9,93%, dengan yang tertinggi adalah kelompok umur 0 sampai 12 tahun. 0 sampai 12 tahun itu adalah anak-anak kita umur-umur SD. Kemudian angka kematian kalau kita lihat itu yang tertinggi pada umur 0 sampai 2 tahun, memang 0, tetapi ini kecil dibandingkan dengan yang lain, tetapi ini banyak gitu. Ini bukan hanya angka, karena seharusnya kematian anak itu ditekan seminimal mungkin ya pada keadaan normal, tidak pandemi itu harusnya sedikit ya kematian pada anak-anak itu, karena anak-anak adalah generasi kita, penerus kita. Jadi menurut data dari UNICEF dan IDAI, jumlah kematian dan pada anak balita itu menurun hingga tahun 2019, namun memasuki masa pandemi COVID-19 ini, data real dari IDAI menunjukkan adanya peningkatan kematian pada anak sekitar 50%. Bahkan Ketua Umum IDAI bulan Juni lalu menyampaikan bahwa memang 1 dari 8 kasus COVID-19 itu adalah anak-anak. Dan sebanyak 3-5% diantaranya meninggal dunia dan separuhnya itu adalah balita. Dan ini saya data dari Purworejo, saya minta dari teman di Purworejo yang sering memberikan laporan kepada Satgas COVID-19 IDAI Kedu. Tahun itu pasien 40 orang, yang di swab ada 94, dengan bayi yang kurang dari 1 bulan adalah 1 orang, dengan bayi dari ibu yang terkonfirmasi 66, dari ibu pasien COVID tidak ada, pasien meninggal mungkin ya orang ini adalah hanya angka ya, tetapi bagi yang mengalami mungkin ini adalah satu yang sangat berat, apalagi bagi tenaga kesehatan ini menghadapi kasus kematian itu bukan sesuatu yang mudah. Kemudian ini adalah mengapa anak-anak kita itu terpapar. Ada beberapa kemungkinan anak bisa terpapar. Yang pertama adalah tertular dari keluarga yang terpapar, tertular dari lingkungan sosial bermain atau interaksi anak, kemudian lingkungan sosial tempat tinggal anak, lokasi kerumunan saat dibawa oleh keluarganya atau ia beraktivitas, kepatuhan pada protokol kesehatan yang masih terbatas. Kemudian ini adalah kenapa seberapa menular COVID-19 itu bila dibandingkan dengan penyakit yang lain. Ini kita lihat, jadi
kemampuan satu orang yang terinfeksi untuk menginfeksi orang lain yang rentan, itu kalau pada COVID-19 ini kemampuannya adalah 2 sampai 3,11. Jadi kalau dibandingkan measles itu adalah campak, ya. Campak itu kemampuannya 12 sampai 18. Polio itu satu orang terinfeksi bisa menginfeksi 5 sampai 7 orang. Smallpox itu cacar air, kemudian mumps itu gondongan itu ya. Kemudian HIV/AIDS, SARS, kemudian influenza dan Ebola. Kalau dibandingkan Ebola memang COVID itu lebih infeksius, tapi kalau dibandingkan dengan SARS dia tidak seinfeksius SARS. Tapi kalau kita lihat juga campak, polio, cacar air, kemudian ini sudah ada vaksinnya semua ya. Vaksin untuk COVID juga sudah ada. Jadi kemampuan dari satu orang yang terinfeksi untuk menginfeksi individu yang lain. Jadi kalau satu orang COVID itu dia bisa berpotensi menginfeksi 2 sampai 3,11 orang yang di sekitarnya. Kemudian kalau kita lihat cara penularannya itu mungkin kita sering mendengarkan lewat droplet gitu ya. Jadi ini gambar adalah orang yang terinfeksi dia bisa mengeluarkan virusnya itu dari saluran napas, dari mulut ya, kemudian juga bisa dari BAB-nya gitu ya. Kita menyebutkan sebagai fekal oral. Kemudian ini jadi orang yang terinfeksi itu bisa mengeluarkan virusnya di situ. Kemudian disebut droplet kalau virus itu ukurannya, dropletnya itu partikel-partikel yang mengandung virus ini, itu ukurannya itu lebih dari 5 mikron. Dia bisa bergerak kurang dari 1 meter. Ngapa kita harus social distancing? Itu karena itu. Dia bisa droplet itu jaraknya 1 meter. Jadi kalau kita ngomong, nyemprot ludah kita, atau batuk, atau berteriak, itu dia dropletnya bisa mencapai 1 meter. Kemudian dia bisa menjadi aerosol, atau akhirnya menjadi airborne. Itu artinya partikel ini berkeliaran, berudara, bila dia ukurannya kurang dari 5 meter dan COVID bisa menjadi aerosol itu pada keadaan tertentu. Misalnya orang dengan COVID sedang mendapatkan pengobatan dengan diuap. Pada saat dia diuap itu kan ada keluar asapnya bisa mengandung virus yang kurang dari 5 mikron, dia bisa terbang berterbangan di udara. Kemudian kalau kita bicara bisa nyemprot keluar dropletnya itu, percikan-percikan itu bisa mengenai apa saja yang ada di sekitarnya. Di sini dicontohkan ada troli belanja, di mesin cuci, toilet, remote, kemudian handphone, keypad, segala macam, cap dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber kontak sehingga akhirnya bisa airborne, bisa direct kontak. Direct kontak itu ya istilahnya ada orangnya batuk atau bersin atau ngomong langsung di depan kita, langsung kena kepada individu yang terinfeksi. Jadi dia bisa melalui diinhalasi, dideposisi, sentuhan langsung ke membran mukosa. Misalnya seperti ini, habis kita memegang ini masih ada virusnya hidup, terus kita langsung pegang-pegang muka ya, makanya kan kita dibiasakan untuk cuci tangan itu pegang muka, pegang mata, pegang hidung, akhirnya nempel virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian resiko infeksinya tergantung dari apa? Ini resiko infeksi SARS-CoV-2 itu bervariasi tergantung dari jumlah virus atau konsentrasi virus di udara dan viabilitas virus atau ketahanan hidupnya. Resiko terinfeksi akan meningkat pada ruangan ventilasi buruk tanpa pengaturan tata udara. Pada peningkatan ekshalasi atau misalnya pada kegiatan-kegiatan tertentu yang mengeluarkan banyak suara, misalnya pas olahraga, berteriak, menyanyi, itu droplet-dropletnya makin banyak keluarnya. Kemudian meningkat pada lama panas yang di 15 menit. Nah, ini adalah perjalanan alamiah kalau terjadi infeksi. Jadi ini kita lihat 0 ini adalah saat munculnya gejala. Saat munculnya gejala dari saat jadi virus itu masuk ke dalam tubuh, dia akan menimbulkan gejala dan pada seorang yang terinfeksi, dia akan bisa menimbulkan, bisa menularkan pada fase pre-symptomatic phase. Jadi sejak 5 hari sebelum dia muncul gejala, ini disebut dengan pre-symptomatic phase. Nah,
ini. Kemudian dia akan meningkat kadar virusnya di dalam darah, ini tinggi kadar virusnya. Dia paling tinggi itu di dalam minggu-minggu pertama, dan kadang orang akan menunjukkan gejala yang ringan sampai dengan sedang, bisa hanya gejala-gejala yang mirip dengan flu-flu biasa. Nah, pada saat sudah memasuki minggu kedua, kadang orang akan muncul gejala-gejala yang membutuhkan rawat inap, kemudian ada gejala gagal napas, kemudian mungkin memerlukan ICU, itu pada minggu-minggu kedua. Ini seperti itu. Jadi perjalanannya cepat pasiennya dia dari kalau sudah muncul gejala itu perjalanannya cepat. Artinya beda kalau misalnya kita pneumonia itu mungkin kita sering mendengar ada pneumonia, infeksi pada paru. Infeksi paru yang lain, virus maupun bakteri selain COVID itu banyak. Dan kita sering dulu merawat pasien seperti itu, tetapi tidak seperti ini perjalanannya. Artinya perjalanannya itu sangat, kalau yang COVID kan menular banyak, gampang menular, kemudian kalau kena berat itu biasanya ya berat gitu ya. Kalau dulu pneumonia, oh kita tahu ini pneumonia, kita obati itu ya terus sembuh, baik gitu, tidak seperti ini. Kalau ini kan banyak ya berjamaah bareng ya, artinya banyak yang terkena kemudian gejala muncul. Oke, banyak kesehatan bertumbuh. Nah, ini tadi kita sampaikan bahwa pada pre-symptomatic phase, ini 5 hari sebelum muncul gejala, ini individu asymptomatik itu bisa menularkan virus SARS-CoV-2. Dan dia itu transmisi. Jadi orang yang tidak bergejala ini tadi bisa menyebarkan dan kontribusinya itu pada 48-62%. Dan jumlah virus saluran napas paling tinggi pada minggu pertama setelah terinfeksi, dan persentase orang yang asimptomatik itu ada sekitar 4-32%. Tapi apakah betul-betul ini asimptomatik juga kita masih tanda tanya ya. Mungkin memang ada gejala-gejala tertentu yang tidak dirasa nih kalau kita bilang ya, orang Jawa itu seperti itu. Kemudian kultur virus itu biasanya akan negatif 8 hari setelah onset gejala. Maka kenapa masa isolasi minimal itu adalah 10 hari pada COVID yang ringan atau sedang. Waktu 8 hari itu virusnya itu sudah tidak tumbuh, sehingga ditetapkan sekarang ini adalah ini. Kemudian kita membahas ke yang sekarang baru rame adalah mutasi virus corona. Jadi virus corona ini memang dia terus bermutasi sehingga memunculkan sejumlah varian baru. Di antaranya adalah varian Alpha dengan kode 1B117 dan pertama kali ditemukan di London, dan beberapa B131 dan pertama kali muncul di Afrika Selatan pada 2020. Kemudian varian Delta dengan kode B1617.2 dan berkali dari varian Delta. Delta Plus ini berawal dari India dan sudah mulai menyebar di sejumlah negara seperti Amerika, Inggris, Portugis, Swiss, Jepang, Polandia, Nepal, Rusia, dan Cina. Jadi kalau kita lihat virus itu dia tetap istilahnya berkembang, dia itu bagaimana caranya dia itu untuk survive gitu ya, seperti juga kita manusia itu kalau kita hilang bagaimana supaya tetap hidup. Di dalam sebuah artikel di CDC itu saya membaca bahwa virus itu akan dia terus berubah dan bermutasi. Dia kalau misalnya kita ibaratkan sebagai sebuah pohon, dia itu akan membuat cabang-cabang yang itu cabangnya itu mungkin akan berbeda dengan pokoknya yang lama, dan para ahli itu mengidentifikasi itu terus dan akhirnya memberikan label pada virus-virus baru yang ditemukan itu. Sehingga makanya kenapa kita bisa tahu ada virus yang kode sekian, virus alfa, beta, kodenya sekian, itu karena
dari penelitian seperti itu. Jadi kalau diibaratkan pohon tuh seperti itu, dia akan menjadi cabang dan ranting yang itu berbeda gitu. Nah, kemudian ini varian yang kita dengar ya, ada B dan Delta. Jadi kalau varian Alpha ini gejala umum yang sering ditemukan itu adalah batuk dan sakit tenggorokan, demam, lelah, nyeri otot, hilang rasa, indera penciuman, sesak napas, pusing, lemes, mual, begitu ya. Nah ini seperti gejala flu pada umumnya kalau kita lihat. Varian beta juga demikian. Kemudian varian delta. Varian delta ini memang mungkin kemarin banyak yang mendapat broadcast ya bahwa varian delta ini sudah sampai di Jogja. Jadi ada beberapa sampel yang dilakukan whole genome sequencing atau penelitian genom virusnya, dan itu ternyata adalah varian delta. Varian delta ini bisa menginfeksi kembali pasien yang sebelumnya pernah terinfeksi COVID, yang sudah diimunisasi gitu. Jadi varian delta ini dia bisa menimbulkan gejala sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, gangguan pendengaran, gitu, beberapa di antaranya itu. Demam ya. Pada anak-anak, untuk pada anak-anak ini kita mengenal dengan gejala COVID itu adalah MISC atau Multisystem Inflammatory Syndrome pada anak. Jadi ini adalah pada anak itu bisa meliputi semua organ, jadi multisistem sebutnya, semua organ bisa di jantung, paru, kemudian di kulit terkena, dan bisa kita mencurigai kalau pada anak-anak kita itu misalnya ada demam yang disertai dengan nyeri perut, mual muntah, kemudian sesak napas, mungkin rasa berat di dada, diare, sangat lelah, kemudian nyeri kepala, nyeri sendi, kemudian ada kemerah-merahan di kulit, ada muntah. Jadi beberapa teman mengindikasi mirip-mirip campak, mirip-mirip sakit Kawasaki gitu. Pengalaman dari rekan-rekan di bagian anak ya. Jadi kalau ada gejala seperti itu tidak ada salahnya untuk segera kontak dengan tenaga kesehatan. Dan data dari CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit, Center for Disease Control di Amerika itu melaporkan bahwa 3 varian virus COVID-19 ini, yaitu Alpha, Beta, dan Delta ini memiliki daya tular yang lebih tinggi daripada virus aslinya. Ketiga varian inilah yang diduga menjadi penyebab lonjakan besar kasus baru COVID-19 di sejumlah negara. Cara pencegahannya ini adalah apapun itu prinsipnya adalah pertahanan terbaik itu adalah terpapar. Membangun untuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah upaya kita untuk mengurangi peluang terpapar. Jadi ikhtiar kita. Jadi bagaimana kita berupaya supaya tidak terpapar. Ya. Mungkin ini dalam konteks ini memang kami dari tenaga kesehatan tuh percaya ada corona ya, tapi walaupun mungkin ada orang-orang yang mazhabnya mungkin berbeda dalam corona, itu mungkin ada yang tidak percaya corona dan sebagainya, tetapi dalam konteks sekolah, ya alhamdulillah sekolah ini dalam bahwa percaya bahwa memang corona ini ada gitu ya. Oleh pembicara sebelumnya disampaikan bahwa sekolah, guru, dan sivitas akademika itu menjadi duta untuk ke masyarakat bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Itu saya sangat setuju sekali, karena kita itu pertahanan terbaik adalah mengurangi peluang terpapar. Kalau kita tidak terpapar, rumah sakit tidak akan penuh. Ya, kalau kita sekarang ini lihat ini ya, mungkin kita mendengar saja ya rumah kita, kalau mungkin suara ambulan itu nguing-nguingnya lebih sering sekarang. Kita jalan berpapasan dengan yang memakai hazmat, orangnya sopirnya pakai hazmat tuh beberapa kali kalau kita bepergian mungkin ya. Itu berbeda seperti itu. Akhir-akhir ini saja, bulan-bulan ini ya, di saat lonjakan kasus ini kita makin banyak, ini
memang makin terasa sekali perubahannya. Nah, pencegahan ini transmisinya dengan 6M, mungkin ada yang sebut MM berapalah itu. Apapun itu 6M. Yang pertama memakai masker dan menghindari makan bersama. Mungkin bisa ditambahi dengan MM yang lain ya. Untuk dalam kerangka kita apa? Pertahanan diri. Pertahanan adalah kita mencegah untuk terpapar. Itu adalah yang paling baik ya. Nah, ini yang memakai masker. Mungkin ini masker ini ya, sekarang ini yang kita sarankan adalah memakai double masker. Jadi double masker yaitu masker medis rangkap dengan masker kain ya. Masker medisnya itu sarannya kalau menggunakan masker yang pakai tali di kuping atau ear loop itu diikat dulu di ujungnya sehingga bisa plek nempel di wajah. Intinya masker itu adalah perlindungan. Jadi dia harus fit nempel di wajah. Jadi tidak ada rongga-rongga. Kalau hanya memakai masker medis saja itu rongganya masih ada, yaitu biasanya di sekitar hidung, di sekitar pipi itu, apalagi kalau pakai jenggot itu di bawah jenggot tuh dia bisa masuk virusnya di situ. Makanya kita sarannya itu kalau ini harus fit, yang penting nempel di wajah, kemudian dirangkapi dengan masker kain. Itu dia akan menurut penelitian dari CDC, jadi yang meneliti itu dari Amerika sana, dia meneliti efektivitas berbagai kombinasi masker, dan ini yang efektif itu dia bisa memfilter 95%, jadi sangat banyak yang bisa difilter. Ya, kemudian tidak disarankan untuk masker medis yang double. Kadang kita lihat yang masker medisnya double, baik itu masker medis dirangkapi dengan masker N95 atau 2 masker medis yang digabung, karena itu tidak mengurangi kebocoran. Jadi masih tetap tidak meningkatkan efektivitasnya, jadi tidak disarankan. Kemudian bila kita memakai masker KN95 atau masker N95 itu tidak disarankan untuk didobeli dengan masker medis. Tapi cerita 5 tuh susah nyarinya, kemudian mahal ya. Kalau kita pakai cuma 4-5 jam tuh sayang ya. Kita rangkepi masker medis itu yang kita ganti masker medisnya, sehingga kita bisa memakainya menjadi lebih lama masker itu. Jadi lebih ke arah itu kita memakai double-nya. Tetapi kalau dari sisi perlindungan untuk filter terhadap virus terhirup itu N95 itu sudah cukup tinggi, tidak perlu didouble. Nah, yang kemudian ini adalah untuk mencuci tangan. Mungkin tadi sudah dijelaskan dari pembicara sebelumnya bahwa memang harus ada cuci tangan. Ini ada 6 langkah, yang ini ada singkatannya, sebenarnya ini adalah tepung, sela, ciput-put, jadi telapak tangan, punggung tangan, sela jari, kemudian kedua jari mengait, diputar, mengunci, saling mengunci. Namanya ciput. Tangan itu tujuannya tadi, kalau tangan kita kan mungkin udah pegang macam-macam ya, pegang sana sini gitu, kita kalau kita habis pegang macam-macam ya sering-sering cuci tangan. Jadi 6 langkah ini dengan air yang mengalir, dengan sabun, harapannya tangan kita bersih. Kemudian kalau kita mau pegang makanan, kita mau pegang wajah, itu tangannya sudah bersih gitu ya. Tapi memang di masa pandemi ini disarankan untuk mengurangi memegang-megang wajah, karena takutnya kita lupa, belum cuci tangan, udah ucap-ucap mata, udah ini, sehingga meningkatkan peluang untuk terpapar. Kemudian bila kita batuk tuh ditutup. Ini hadisnya Rasulullah ada ya, saya ingat ngajari anak tuh hadis waktu bersin. Jadi waktu bersin kan hadisnya kita menutup wajah. Ini subhanallah diajarkan kalau kita bersin tuh ditutupi pakai tangan, kalau di dalam hadis itu boleh pakai tisu, kemudian terus cuci tangan. Dan ini perlu dibiasakan, karena dari semprotan kita itulah itu banyak sekali virus-virus ya, tidak hanya COVID ya, itu macam-macam yang sudah ada masuk dalam hidung itu keluar. Jadi karena yang kalau ada yang ukurannya besar, yang ini membuat kita tergelitik ya, sehingga kita akan
membersihkan dengan kekuatan yang besar, ya dia akan keluar, akan terlempar keluar gitu. Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh, itu refleks. Dan itu alami, itu dari Gusti Allah sendiri yang memberikan itu betul-betul pertahanan yang sangat efektif ya. Kemudian tadi kita sampai berat karena kan manusia itu pada dasarnya kan makhluk sosial, sehingga kalau dia disuruh distancing itu akan berat. Tadi sampai merisaukan gimana kemampuan anak untuk bersosialisasi dan sebagainya pada masa pandemi. Yaitu kalau saya secara pribadi pendapat itu nomor 1 gitu ya. Jadi keterampilan untuk bersosialisasi itu aman dan selamat tuh nggak akan bisa sosialisasi. Ini kalau kami soalnya kacamata dari sisi medis ya, kesehatan tuh nomor 1, pinter nomor 2. Kita nggak akan, walaupun pinter setinggi langit, orangnya nggak sehat, dia nggak akan bisa memanfaatkan ilmunya, makanya sehat dulu gitu. Aman dan sehat itu prinsip pertamanya. Kenapa ini kita harus social distancing? Bisa saya sampaikan. Orang yang muncul gejala, gejala itu 5 hari dia sudah bisa menularkan. Artinya apa? Dia saat ini masih sehat, masih kemana-mana, mungkin dia masih bermobilitas kemana ya, ke mall, ke pasar, ke warung, ke tempat tetangganya, ke tempat orang tuanya, mau berkunjung silaturahmi sana sini, cipika-cipiki sana sini. Dia 1 orang dalam 5 hari itu dia akan bisa menularkan ke 2,5 orang. Jadi sesuai kaidahnya tadi, kalau 1 orang infeksi dia akan menularkan kepada kalau SARS kan, kalau COVID kan 2-3, jadi ini diambil di tengah-tengahnya 2,5 itu. Artinya nanti 1 orang yang lain yang sudah tertular, dia akan seperti itu, menularkan lagi. Kemudian, jadi nanti ada 3 orang yang menularkan. 3 orang ini masing-masingnya akan menularkan lagi, begitu. Sehingga dalam waktu 30 hari dengan masa inkubasi kira-kira 1-14 hari dari COVID ini, itu akan ada 406 orang yang terinfeksi, sekian banyak orang terinfeksi. Ini teorinya. Kemudian kalau kita mengurangi 50% less exposure, artinya tuh ngurangilah dekem dulu di rumah, nggak kemana-mana, itu akhirnya 1 orang dalam 5 hari dia akan menginfeksi 1/4 orang. Dalam waktu 30 hari dia akan hanya menginfeksi 15 orang. Kalau lebih banyak lagi exposure-nya, orangnya yang tidak kemana-mana, exposure-nya dikurang, itu 75% lagi, itu 1 orang hanya akan menginfeksi 0,625 orang. Dalam 30 hari hanya akan ada 2,5 orang terinfeksi. Makanya kalau kita membandingkan negara kita, jangan lihat negara-negara lain. Misalnya kita lihat Piala Eropa, orangnya nggak pakai masker. Wimbledon, orangnya nggak pakai masker. Hello, kita nih di Indonesia, yang di sana itu orangnya menerapkan physical distancing, tesnya bagus, vaksinasinya jalan, ya kita nggak bisa mengiri kepada hanya melihat dari sisi itunya saja gitu ya. Kita lihat sendiri di sekitar kita. Coba kita berkaca di sekitar kita. Mungkin sudah ada banyak orang tua murid, saya kira ini ya, dari sekian ratus orang ini, mungkin ada yang menjadi penyintas ya, mungkin ada yang keluar penyintas, atau mungkin ada yang kehilangan keluarganya, kerabatnya karena COVID ini. Jadi akan merasakan bagaimana ini yang kita tampilkan ini tidak sekedar angka ya. Ini bukan hanya sekedar angka. Kemudian, nah ini juga menjadi satu titik lemah karena kadang kita sering makan bersama. Keluarga besar mengadakan acara bersama gitu. Nah ini satu titik lemah juga yang kita harus hindari pada posisi sekarang. Makanya PPKM ini kan orang nggak boleh makan di restoran ya, harus take away semua, harus dibawa pulang gitu ya. Nah, kemudian ini untuk bagi anak dari IDAI memberikan imbauan untuk semua kegiatan yang melibatkan anak di usia 0-18 tahun saat ini diselenggarakan secara daring
Orang tua atau pengasuh harus mendampingi anak yang beraktivitas secara daring maupun luring. Menghindari membawa anak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Emergensi, memang tidak bisa tidak ditinggal, harus diajak. Ya. Kemudian saat berkegiatan ber-AC, ya nggak ada ventilasi sama sekali, wah itu risikonya besar. Ikuti protokol kesehatan secara disiplin baik di rumah, di dalam perjalanan maupun di luar rumah. Melengkapi imunisasi rutin untuk mencegah penyakit berbahaya. Kemudian ini untuk rekomendasi IDAI yang dikeluarkan 27 April ya, ini bahwa mungkin sekolah juga sudah mendapatkan ini bahwa dari disebutkan bahwa kalau memang dilaksanakan itu PP tadi ya, pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya, jadi Indra himbauan sekarang ini kondisinya memang karena kan kasusnya malah tren naik, ini kan disarankan untuk tidak tatap muka, kemudian syaratnya untuk dibuka kembali itu bila positivity rate-nya kurang dari 5%. Sekarang ini positivity rate di kita itu tinggi sekali ya, jadi kalau dari teman saya yang dokter laboratorium itu zaman dulu tuh yang negatif sama yang positif dari sekali running tes, sekali kita melakukan pemeriksaan tes terhadap kemarin mereka Nah, jadi kemudian diimbau juga kalau anak yang belajar luring maupun daring itu harus mendapatkan perlakuan hak yang sama, kemudian mengingat prediksi jangka waktu pandemi 19 yang masih belum dapat ditentukan, maka guru dan sekolah hendaknya mencari inovasi baru dalam proses belajar mengajar. Ini ranahnya tadi pembicara yang pertama ya, bagaimana untuk kita berinovasi tadi ya, sehingga nanti bisa mengatasi hambatan misalnya bagaimana supaya anak itu tetap bisa sosialisasi, bisa belajar berinteraksi itu, tapi dengan tetap menerapkan kaidah protokol kesehatan tadi untuk tidak menghindari kerumunan dan sebagainya ini. Jadi disarankan untuk di ruang terbuka seperti taman, lapangan, sekolah di alam terbuka dan sebagainya. Kemudian panduan pihak penyelenggara, orang tua dan evaluator itu adalah tadi sudah disampaikan juga bahwa semua guru pengurus sekolah itu hendaknya sudah divaksin ya. Kemudian dibuat kelompok belajar kecil dan tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya. Nah, pesan penting apa yang take home message-nya untuk saat ini itu adalah bahwa sekarang ini tren penularan COVID pada anak itu tinggi. Jadi kemarin kami mendengarkan 2 berita duka dari teman kami di kakak 16 tahun itu meninggal karena COVID. Kemudian satu teman anak kami yang SMA ini meninggal juga karena COVID. Jadi di kisaran usia 17-18 tahun. Jadi mulai ada berita duka seperti itu. Yang dulu nggak pernah dengar berita duka itu, biasanya meninggal itu ya mbah-mbah yang sudah sepuh, atau kalau yang muda itu ya yang umurnya itu umur 40-an sekian gitu, tetapi morbid misalnya dia memang punya gula, dia punya jantung, dia punya ini. Biasanya seperti itu, tetapi kemarin kami mendengarkan itu dan itu cukup kita itu karena itu menyangkut orang yang ada di sekitar kita. Jadi memang kondisi sekarang ini anak kita ini sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau dulu kita menganggap anak itu tidak mudah terkena COVID, bahkan kalau panjenengan buka di webnya covid.go.id di bagian yang pertanyaan-pertanyaan banyak itu masih dijelaskan di situ bahwa anak-anak itu termasuk yang tidak mudah terkena COVID. Tetapi kemarin kalau kita baca dari rilisnya Pemda DIY ya, kemudian kebetulan saya yang mendapatkan data itu dari DIY itu bahwa ternyata dari 25 sampel yang dikirim itu 20 sekian itu yang 10 orang tuh anak-anak dengan varian Delta. Jadi artinya apa? Anak-anak tuh rawan juga kena varian Delta ini, dan varian Delta ini dia lebih mudah menyebar. Jadi virus yang bermutasi ini dia
dia lebih mudah menyebar, dia bisa menghindari imun yang sudah dibentuk dari vaksin, dia bisa escape, jadi dia bisa melarikan diri dari imun itu, sehingga walaupun sudah divaksin masih tetap punya potensi untuk terkena, kemudian walaupun sudah kena COVID, potensi terkena, karena itu dia punya potensi itu, dia di dalam dia mudah menempel, mudah menular, sehingga kenapa kasusnya itu peningkatannya luar biasa. Dan ini sudah bisa ternyata menyerang anak-anak juga. Jadi ini itu COVID-19 dan varian barunya itulah memudahkan anak kita untuk mudah tertular, makanya menjadi PR bagi kita untuk melindungi anak dan remaja kita dari varian baru COVID-19 ini. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukan untuk kita sering kita sampaikan untuk menakut-nakuti atau untuk menurunkan respon imun kita menjadi ketakutan, tidak ya. Jadi tujuan kita, mungkin tujuan sekolah juga ini adalah untuk menyamakan istilahnya pemahaman kita bahwa situasi sekarang kita itu seperti ini, kesehatan kita ada pandemi dan ini artinya memang kita tidak sedang baik-baik saja ya. Kasus kematian meningkat, pada anak-anak juga mulai ada, anak-anak mulai rentan. Beberapa mungkin kan isoman itu, kalau dulu kita dengar isoman itu biasanya ya orang tua, kakek nenek, itu anak-anak tuh biasanya jarang yang positif. Kalaupun tak positif jarang yang bergejala, tetap ada yang bergejala, sehingga kenapa kita waspada, kita harus pertahanan terbaik itu adalah menghindari paparan, bagaimana kita supaya tidak terpapar ya. Jadi, karena memang kalau sekarang ini mungkin ada mendengar mungkin ya, tapi kalau sebagian wali siswa juga ada yang tenaga kesehatan mungkin akan sangat merasakan dampaknya. Kalau di RSUD itu sudah bangsalnya beberapa bangsal sudah banyak diubah jadi bangsal COVID supaya meningkatkan perawatan. Ada rumah sakit yang memang sudah dikhususkan untuk COVID semua. Itu ya. Dan yang sekarang datang itu karena kalau yang gejala ringan atau tanpa gejala itu kan dari puskesmas mesti untuk isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri, isolasi di rumah, walaupun ini ya tetap harus dalam pemantauan ya, karena kalau tidak terpantau takutnya nanti ada apa-apa tidak ketahuan ya. Nah ini yang datang ke rumah sakit itu sudah yang berat-berat kondisinya, yang dalam keadaan saturasinya sudah menurun, membutuhkan oksigen, sementara yang membutuhkan oksigen itu banyak, pasokannya kurang, sehingga kita itu di rumah sakit misalnya kita membutuhkan sekian ton. Misalnya untuk 24 jam itu kita butuh 2 ton oksigen liquid, oksigen cair, sehingga bisa memenuhi kebutuhan oksigen pasien saat rumah sakit itu. Yang datang bukan 2 ton, tetapi 1,5 ton, sehingga kita masih, ini nggak cukup 24 jam. Artinya apa? Harus menunggu ini kan, kita yang, ini kan kebat-kebit ini, aduh nanti cukup apa enggak, ini ya, cukup apa enggak, gitu. Alhamdulillah kita ini sehat, bisa kita bisa menghirup udara oksigen terbatas itu bisa, itu alhamdulillah. Supaya rumah sakit tidak overload juga, tenaga kesehatan tidak overload juga, ya kita ini harus mulai dari diri kita. Jadi cukup kita itu mematuhi protokol kesehatan seperti yang disampaikan tadi. Mungkin demikian bisa saya sampaikan, Ustazah. Jadi dan Bapak Ibu sekalian, semoga bisa memberikan gambaran, sekali lagi bukan untuk kita menakuti, tetapi untuk memberikan kita pemahaman bahwa situasi kita seperti ini, sehingga kita ini mestinya berkontribusi untuk bagaimana supaya pandemi ini berakhir, anak-anak sekolah bisa sekolah lagi, orang tua tidak menjadi terbebani karena ngurusi anak yang sekolah, yang dulunya sekolah itu urusannya bu guru, sekarang jadi urusannya orang tua juga. Maksudnya dalam artian untuk yang dulu-dulu ranahnya bu guru misalnya ngajari yang susah-susah itu kan guru yang bisa itu, jadi tetap nanti bisa ya itu kembali ustazah yang mengerjakan itu dengan pandemi ini segera berakhir. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen ya, Us. Terima kasih, Us. Monggo saya kembalikan ke Us Arti.
Nggih, nggih, nggih. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Dr. Sri Lestari, spesialis penyakit dalam. Ada yang perlu kami highlight di sini bahwa yang hal terbaik yang kita lakukan adalah menghindari peluang untuk terpapar. Nah, termasuk juga yang 3 individu menjadi terpapar COVID-19. Sehingga kalau tadi saya sedikit menyimak bagian itu karena saya merasa ini penting sekali. Jadi semacam sebuah MLM gitu ya. Virus ini ketika menyerang satu orang ini akan membawa beberapa orang berikutnya dan seterusnya hingga ketika kita kalkulasi dalam 1 bulan, 1 tahun itu akan menjadi luar biasa. Sehingga ini menjadi sekali lagi nanti menjadi poin penting untuk kami sekolah, bagaimana meng-create kembali pembelajaran kami agar tetap dengan prinsip sehat dan selamat seperti itu. Matur nuwun Dr. Sri untuk pencerahannya hari ini, dan nanti untuk sesi tanya jawab akan kita panelkan dengan pembicara yang ketiga. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di materi kesehatan akan kita lengkapi agar yang disampaikan di awal di pemateri yang pertama, pemateri yang kedua, maka akan kita lengkapi di pemateri yang ketiga. Bagaimana kemudian dari pemateri ketiga ini nanti akan mungkin yang seringkali ditunggu oleh kita semuanya, terutama ini orang tua. Bagaimana orang tua agar bisa menjembatani antara belajar di rumah dengan di sekolah, yang kemudian kalau tadi disampaikan kita akhirnya semuanya nanti harus bisa menjadi guru untuk anak-anak kita sendiri di rumah, yang notabene sekali lagi itu dilakukan karena kita tetap mengedepankan prinsip sehat dan selamat. Ya, kali ini akan kita undang pembicara yang terakhir yaitu Bunda Rofiah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya, Us? Bisa Bunda. Sehat Bunda? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya. Ini masih di Sidoarjo nggih? Ya, Oke, matur nuwun sekali sudah mau menyempatkan memenuhi undangan kami. Di antara mungkin Bunda kemarin sedang berduka nggih karena orang tua nggih derek belosung. Bapak Ibu hadir beliau adalah psikolog sekaligus owner Lembaga Psikologi Air Vision Kebumen. Jadi kami cukup dekat di Kebumen saja, barangkali hanya 1,5 jam dari sini, 2 jam dari sini. Dan di situ sudah terlihat di layar kita semuanya bahwa ini ada hal yang menarik. Saya tertarik sekali dengan moto hidup Bunda Rofiah, bermanfaat untuk sesama. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang senantiasa hidup bermanfaat bersama. Baik Bunda, barangkali itu untuk perkenalan Bunda dan kepada Bunda. Kemudian pada momen kali ini, pandemi ini membuat kita semuanya orang tua harus beralih fungsi, yang tadinya mungkin hanya pendamping berapa persen anak belajar, tetapi akhirnya sekarang 100% pendampingan belajar itu harus dilakukan di rumah. Apalagi ini untuk orang tua yang mungkin punya double peran, seperti barangkali saya sendiri ini ya, harus menjadi ibu rumah tangga dan juga kadang-kadang harus menjadi ibu di sekolah untuk anak-anak kami, dan juga saya yakin banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang juga memiliki double peran. Nah, ini sangat perlu dari sisi psikolog bagaimana kami bisa mengelola itu semua sehingga kami tetap bisa menjadikan belajarnya anak itu menjadi belajar yang asik dan menyenangkan. Kepada Bunda Rofiah Akbar kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya hormati Ustadzah Sukini selaku Kepala SDIT Purworejo ya, beserta seluruh rekan-rekan guru, karyawan, narasumber pertama dan juga kedua, Dr. Sri Lestari yang tadi sudah menyampaikan. Tak lupa juga ayah bunda peserta parenting di kesempatan pagi hingga jelang siang ini ya. Alhamdulillah, semoga tetap semangat meskipun kita sudah berada di akhir sesi. Saya closing aja ini nanti ya, menambahkan sedikit
apa-apa yang tadi sudah disampaikan di narasumber. Baik, sambil panitia men-share screen materi yang kemarin sudah saya kirimkan. Rumah, meskipun situasinya serba tidak situasinya sebenarnya sudah berada di posisi yang semuanya lelah, barangkali ya sudah jenuh dengan situasi yang ada, karena kita berada di situasi pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun kita berada di masa pandemi. Dan ternyata banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Next slide aja Ustadzah, kita agak lebih cepat karena barangkali waktu ya. Ya, jadi kita sudah sangat lama berada di situasi pandemi ini, dan apa yang ayah bunda rasakan di rumah ya sama, perasaan kita sebenarnya sama. Yang dirasakan orang tua, yang dirasakan guru barangkali sama juga dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak begitu ya. Karena kita sudah berada di situasi yang hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun berada di situasi pandemi. Dan ternyata dari sekian banyak pandemi-pandemi yang ada itu memang nanti menyisakan ragam gangguan-gangguan psikologis ya, yang ini nanti menjadi PR setelah pandemi ini selesai. Wallahu alam, kita nggak tahu ini selesai kapan. Ya, maka tugas kita adalah mencoba melaluinya dengan sebaik mungkin. Ya, next slide, Ustadzah. Di situ saya sampaikan bahwa ternyata hasil survei dari Kementerian Perlindungan Anak Indonesia, ya ternyata memang setelah disurvei 76,7% anak itu merasakan proses belajar dari rumah itu tidak menyenangkan. Ya, dan beberapa anak dan orang tua juga sudah mengeluhkan jenuh barangkali ya, sudah lelah, kepingin sekali anak-anak itu sudah kangen pengen sekolah begitu, kepingin sekali bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-gurunya pun sama ya, guru-gurunya pun demikian. Saya yakin merasakan hal yang sama. Jadi mayoritas sebenarnya kita sekarang berada di posisi yang posisinya itu udah jenuh ya. Ayo next slide lagi. Apa itu jenuh ya? Jenuh itu sebenarnya tanda kita mulai tidak bahagia ya sebenarnya ayah bunda ya. Jadi jenuh, bosan adalah keadaan monoton berulang karena kita tidak melakukan aktivitas yang dapat keluar dari keadaan tersebut. Ya, bosan ini kombinasi antara kurangnya hormon kegembiraan dan adanya ketidakpuasan. Ya, dan tentunya bosan ini kondisi yang tidak menyenangkan begitu ya ayah bunda ya. Jadi apa yang ayah bunda rasakan, dirasakan anak-anak juga, dirasakan oleh guru-guru juga yang ada di sekolah. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa bosan ini tidak sama dengan apatis atau putus asa. Ya, karena kalau orang yang bosan, nanti kita akan termotivasi mencari ya cara untuk bisa mengatasi kebosanan itu apa. Nah, kalau apatis beda ya, apatis dia sudah putus asa, ya tidak mencoba mencari jalan keluar. Nah, hari ini kita di akhir sesi kita coba sharing sedikit ya tentang bagaimana mengatasi hal tersebut. Ya, next slide lagi. Ya, jadi di posisi yang bosan, jenuh itu karena kita melakukan hal yang sama berulang-ulang ya. Tadi saya sampaikan barangkali ayah bunda setiap saat, apalagi yang barangkali bekerja dari kantor misalkan ya, harus menyelesaikan tugas di kantor, setiap saat mengecek handphonenya, mengecek grup WhatsApp putra-putrinya, mengecek hari ini tugas apa, dan seterusnya. Ternyata ini berpeluang memunculkan terjadinya kejenuhan. Jadi bosan serupa dengan kelelahan mental. Nah, apalagi kalau kita mencoba mengenal kepribadian anak kita lebih dalam, ya anak-anak yang ekstrovert, ya memiliki kecerdasan tinggi, cenderung lebih mudah merasakan kejenuhan ini, ya karena kan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa eksplorasi, ketemu dengan teman-teman dan seterusnya, ya. Atau anak-anak dengan gangguan, anak-anak yang memang energi fisiknya lebih ya, anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas berpotensi tinggi untuk mengalami kejenuhan ini. Ya. Next slide. Maka kemudian apa ini yang harus kita lakukan? Nah, ayah bunda, saya perlu menyampaikan di sini bahwa sebenarnya jenuh itu tidak selamanya buruk. Ada manfaatnya juga untuk pertumbuhan diri kita.
Karena kita sudah hampir 2 tahun mengalami kejenuhan ini, dan tentunya sebenarnya kita mulai mengambil titik-titik bagaimana kita keluar dari kejenuhan ini. Nah, kita berharap jenuh ini bisa menjadikan energi kita untuk kita lebih kreatif, ya. Kita bisa lebih berempati, kita punya waktu untuk bisa refleksi diri, relaksasi dan meditasi, ya, di tengah kondisi yang kita sebenarnya tidak inginkan gitu, karena setiap kita sebenarnya di posisi yang ingin pandemi ini segera selesai, begitu ya. Nah, cuma masalahnya ternyata kita berada di posisi yang memang masih harus menjalani. Berharap anak-anak segera tatap muka, ternyata masih harus bersabar, anak-anak masih harus pembelajaran tatap muka terbatas, ataupun masih PJJ bahkan sampai akhir Juli ya tadi ya. Nah, lalu apa kiat-kiatnya agar kita bisa menjalani ini, ya, kemudian juga terhindar dari kejenuhan, ya. Kita coba sharing saja, ya. Yang pertama yang bisa ayah bunda lakukan, begitu ya. Yang pertama itu adalah coba jalin komunikasi yang baik, ya. Jalin komunikasi yang baik antara orang tua, anak, dan juga pihak sekolah. Ya, coba next slide. Ya. Next slide lagi. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah komunikasi yang baik orang tua, anak, dan sekolah. Yang pertama adalah komunikasi orang tua dan anak harus mulai ditingkatkan. Jadi semakin ditingkatkan, semakin kita mengenali anak-anak kita, bagaimanakah pribadi anak kita, bagaimana cara belajar anak kita, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan anak kita, apalagi untuk ayah bunda yang barangkali di rumah mendampingi anak-anaknya belajar daring lebih dari 2 anak misalkan ya, 3 anak, tentunya membutuhkan strategi untuk lebih mengenali masing-masing putra-putrinya. Selain itu juga tanyakan target dari sekolah, ini menjadi penting. Kalau masalah komunikasi ini berarti juga nanti kaitannya dengan menyesuaikan jam kerja ayah bunda, aktivitas ayah bundanya masing-masing. Ya, nanti kuncinya di komunikasi. Ya, coba next slide lagi. Kalau kita bicara komunikasi ayah bunda, masa pandemi ini sebenarnya saatnya untuk masing-masing kita orang tua memperdalam level komunikasi kita dengan anak-anak kita di rumah. Paling tidak di masa pandemi ini kita sudah berada di level keempat dan level kelima. Ya, level keempat itu kita mulai berbicara dengan memahami sisi-sisi emosi anak kita, memahami apa yang anak-anak rasakan, memahami kita bisa berempati dengan apa sih kondisi putra-putri kita, sehingga kita bisa masuk ke level kelima dalam berkomunikasi ke anak-anak, yaitu memiliki kedekatan yang mendalam. Saya bisa memahami apa yang permasalahan yang dirasakan anak, begitu ya. Jadi tidak sekedar kita menyampaikan ke anak, hari ini tugasnya ini ya dari ustadzah atau tapi kita coba melihat apa hari ini yang terjadi pada anak kita dan seterusnya. Ini poin pertama ya, jadi perbaiki sisi komunikasi. Kemudian yang kedua yang bisa ayah bunda lakukan ya, next slide. Yang kedua yang bisa ayah bunda lakukan adalah tentunya kemampuan untuk bisa mengelola waktu. Saya yakin apalagi untuk ayah bunda yang punya kesibukan-kesibukan luar biasa gitu ya, ayah bunda masing-masing disibukkan dengan aktivitasnya, bekerja entah bekerja di luar rumah, di dalam rumah ya, pekerjaan domestik, pekerjaan publik, belum aktivitas yang lain, maka mensyaratkan kita untuk kemudian mampu mengelola waktu kita sebaik mungkin. Nah, keterampilan yang paling dasar di kemampuan mengelola waktu ini adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita secara utuh pada saat kita mendampingi anak-anak kita. Nah, untuk para ibu-ibu nih, untuk para bunda-bunda biasanya ini sedikit menjadi problem karena pola pikir ibu itu kan meluas ya. Pola pikir kita itu meluas. Kita duduk di satu waktu mendampingi anak belajar, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Barangkali pikiran kita bisa memikirkan pekerjaan kantor, bisa memikirkan menu makan anak-anak, memikirkan vitamin anak-anak sudah mulai habis dan seterusnya. Nah, maka disinilah dibutuhkan ketika kita hadir mendampingi anak belajar, kita berlatih untuk fokus bagaimana saya tidak hadir secara fisik, tapi saya juga menghadirkan jiwa
saya, pikiran saya hadir secara utuh untuk anak saya. Karena ini nanti kalau tidak dilakukan, maka sampaikan ke anak nggak akan nyampe. Ya, jadi dengan bahasa lain menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi anak. Ya, oke, itu yang kedua, ya, mengelola waktu. Ya, next slide. Di masalah mengelola waktu ini, ayah bunda juga perlu membuat kreativitas kegiatan untuk anak-anak, ya. Jadi kita juga perlu meng-create waktu bagi kapan anak itu mengerjakan tugas, kapan anak itu bermain, kapan anak juga ada kegiatan outdoor olahraga di luar, begitu, sehingga anak tidak jenuh hanya di dalam rumah. Nah, nanti sampaikan tentang manajemen gadget, ya, karena ternyata banyak anak-anak yang ketika jenuh larinya ke gadget karena mainan yang ada di indoor rumahnya hanya gadget saja, begitu, tidak ada aktivitas yang lain. Nah, itu. Jadi atur ulang jadwal anak orang tua, termasuk kalau boleh saya menyampaikan adalah jadwal tidur anak-anak. Penting sekali saya sini karena ternyata selama pandemi ini banyak ragam kasus gangguan anak remaja yang kita tangani adalah anak-anak yang terbiasa tidur larut malam, begitu, ya, sehingga mempengaruhi siklus kesehatan fisik maupun psikis yang ada. Ya, maka penting jangan dibiasakan anak-anak tidur begadang larut malam. Next slide lagi, yang selanjutnya yang bisa ayah bunda lakukan untuk memanage situasi belajar di masa pandemi ini adalah lakukan kerjasama dengan pasangan dalam mendampingi tugas. Jadi untuk para bunda, gitu, ya, meskipun secara umum saya yakin yang sering dilakukan itu adalah yang mendampingi itu bundanya, begitu, ya, tapi jangan segan meminta tolong pada pasangan. Tingkatkan sikap asertif, ya, berani mau meminta tolong kepada pasangan, tapi kata kuncinya turunkan ekspektasi dan hargai proses. Turunkan ekspektasi, barangkali didampingi belajar bunda sama didampingi belajar ayah itu lebih detail kalau didampingi bunda, begitu, ya. Jadi ekspektasi tentang kesempurnaannya diturunkan kalau kita minta tolong ke pasangan dalam hal mendampingi belajar. Itu yang ketiga. Kemudian next slide, yang keempat, yang harus dilakukan adalah memanage. Nah, ini yang penting sekali di masa-masa saat ini adalah memanage stres, ya, kemampuan mengelola stres. Karena kondisi saat ini memicu stres dari tingkat ringan, sedang, sampai berat. Nah, salah satu strategi menangani stres pada diri anak tentunya dimulai harus paham cara mengelola stres dirinya. Kita perlu tahu bahwa stres orang tua akan menular ke anak-anaknya, begitu kan, ya. Nah, maka cara menangani stresnya bagaimana? Pertama, sadari dan terima kondisi. Ya, kalau barangkali kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian terima kondisinya. Kemudian yang kedua, kita nanti latihan relaksasi di masa-masa seperti dengan anak rumah, mungkin dia akan dan anak care, ya, bisa sayang merawat diri orang tua sendiri, ya. Ingat ayah bunda, kadang kita fokus ke anak-anak tapi kita lupa juga merawat diri kita. Nah, maka lakukan self care. Nah, next slide coba. Kenapa self care ini juga penting untuk menghindari hal-hal seperti ini, ya. Jadi kalau kita melihat kenapa sih anak-anak itu berperilaku buruk, misalkan, kita perlu melihat bahwa kalau ada perilaku yang tampak pada anak, jangan sampai kita hanya melihat sisi luarnya. Kita perlu lihat pada anak ketika berperilaku buruk dalam tanda kutip, ya. Pertama bisa jadi cek dulu fisiknya, apakah anak capek, lapar, anak otaknya juga belum matang, sedang bertumbuh, atau kebutuhan psikologis anak yang belum difahami orang tuanya, ketika orang tuanya pulang langsung menyampaikan tugas, lupa dia menyapa jiwa anak-anaknya, emosi yang intens, atau parenting style yang mengaktifkan alarm system. Model orang tua yang ketika berbicara selalu kombinasi gas remnya kurang begitu diperhatikan, lebih banyak gasnya, ya, remnya kurang. Ini nanti mempengaruhi akan sering munculnya perilaku buruk pada anak-anak.
Nah, yuk next slide lagi. Maka penting sekali memperhatikan pengelolaan stres ini, karena kalau tidak juga akan mempengaruhi imun kita ya, karena stres ini tentu akan berpengaruh dari atas kepala kita bahkan sampai ujung kaki kita. Nah, next slide. Apa yang harus dilakukan ayah bunda semuanya? Nah, hal yang paling simple yang bisa kita lakukan adalah dengan latihan relaksasi. Coba di slide selanjutnya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah melakukan relaksasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang relaksasi model deep breathing ya. Jadi bernafas melalui perut, bukan melalui dada. Jadi lakukan latihan di dalam ruangan yang sunyi, dapat kan ayah bunda stres dengan mendampingi BDR dari rumah gitu ya, anaknya lebih dari 2, misalkan 3 atau 4 anak di rumah begitu ya. Metode relaksasi deep breathing ini juga bisa ayah bunda lakukan bersama-sama dengan anak-anak. Ya, jadi dengan tangan kiri memegang dada, tangan kanan memegang perut, kemudian tarik nafas yang dalam dari hidung, pastikan sampai perut kita mengembung. Kalau orang dewasa itu hitungannya 8. Ya, ditahan, kemudian hembuskan pelan-pelan begitu ya. Kalau belum bisa sampai tarikan 8, jangan dipaksain, bertahap aja. Anak-anak pun perlu dilatih seperti ini. Ya, karena ternyata ini bisa bisa menambah efek rileks gitu ya. Karena kunci mendampingi belajar itu, kata kuncinya adalah 2, fun and relax. Jadi belajar itu kata kuncinya fun and relax. Anak harus belajarnya itu harus fun, dan yang kedua nggak tegang ya, harus relax gitu. Maka pastikan fun and relax ini tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya yang mendampingi juga harus dalam kondisi menyenangkan dan juga tidak tegang juga orang tuanya. Ya, maka kalau kita sendiri kondisinya sedang tidak stabil secara emosi, stabilisasi dulu. Masuk kamar, lakukan relaksasi terlebih dahulu, lakuin self-care dulu ya, baru kemudian dampingi anak mengerjakan tugas-tugasnya. Itu silahkan nanti bisa dipraktekkan ya, mandiri di rumah masing-masing. Next slide lagi, model-model self-care itu banyak sekali ayah bunda. Intinya self-care itu kita peka untuk merawat diri kita sendiri. Dari fisik, dari spiritual, dari kondisi sosial, pekerjaan, emosi, begitu ya, karena akhir-akhir ini juga situasi pemberitaan di sosial media, pemberitaan di media massa, berita-berita tentang COVID ini memang ternyata memunculkan ragam gangguan-gangguan kecemasan yang terjadi. Maka kalau kita merasakan ketika melihat berita menimbulkan kita jadi cemas, jadi khawatir, coba lakukan diet sementara ya, diet sosmed. Lakukan jeda untuk tidak melihat berita-berita tentang itu untuk sementara waktu. Ketika kita sadari ternyata ketika saya mendengar berita-berita itu, berita kematian dan sebagainya, ternyata kok saya jadi rasanya nggak nyaman dan berpengaruh ke saya ketika interaksi sama anak-anak begitu. Jadi pekalah untuk mengenali diri apa yang terjadi pada kondisi diri kita, kondisi emosi kita, rawat itu, kemudian kita baru bisa nih melakukan peran pengasuhan dengan baik ke anak-anak kita. Begitu, kemudian selanjutnya yang bisa ayah bunda lakukan, ya lebih tips-tips ayah ya, bukan berarti menuntaskan, kita ini by proses, karena kadang-kadang banyak orang tua yang, aduh anaknya kelamaan nih, daripada lama, bunda aja deh yang nulisin, atau kelamaan bunda aja yang ngerjain. Nah, kita by proses. Kalau saya boleh mengatakan di situasi pandemi ini, betul sekali tadi kata Bu Sri Lestari ya, Bu Dokter, bahwa di situasi pandemi itu yang paling utama memang kesehatan. Tidak ada sesuatu yang ideal di masalah akademik ya, di situasi pandemi itu nggak ada yang ideal untuk masalah akademik. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendampingan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan ke anak-anak, menularkan optimisme dan empati. Insya Allah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama. Kita tidak sendiri, bahwa yang merasakan ini bahkan mendunia situasinya.
Dan kita ajarkan anak-anak untuk yakin bahwa Allah itu maha besar, Allah itu bisa dengan cepat mengubah situasi pandemi ini untuk selesai, maka tugas kita hanya optimis dan juga empati. Lakukan empati, berbagi pada lingkungan yang barangkali terdampak karena pandemi ini. Karena kita tahu sendiri berada di situasi yang sebenarnya tidak mudah. Banyak orang-orang yang terdampak secara ekonomi, ya, sehingga akhirnya banyak sekali butuh ya kepekaan ya kita bagi yang mampu untuk melakukan donasi ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Ya, ya, next slide lagi. Karena ternyata penting kalau kita ngajarin anak-anak tentang berbagi, ya, charity dapat menaikkan derajat kesehatan psikologis individu di atas, ternyata secara tidak langsung akan menaikkan kesehatan psikologis individu yang tentunya juga menyebabkan imun kita akan naik karena berbagi itu menaikkan hormon bahagia kita, begitu ya. Ada kepuasan batin sehingga imun kita juga akan lebih baik. Ya, next slide. Terakhir ini dari saya, yaitu tentang bijak mengelola penggunaan gadget ya. Karena ternyata gadget ini juga jadi tantangan tersendiri di pendampingan daring ya. Satu sisi kebutuhan, tapi sisi lain banyak orang tua yang merasakan anaknya kecanduan gitu ya. Maka kuncinya adalah keseimbangan antara bimbingan dan independensi. Kuncinya terletak di supervisi. Ya, jadi harus ada supervisi. Meskipun memang kalau anak-anak SD belum direkomendasikan memiliki gadget pribadi, ya. Tapi memang di situasi ini banyak orang tua kewalahan ketika anak-anak tidak memiliki fasilitas begitu ya. Maka kalau toh pun difasilitasi begitu ya, baik. Ya, yang terakhir dari saya bonding. Jadi di masa pandemi ini bonding is everything ya. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang keluar rumah masih dalam kondisi lapar dan haus, lapar belayan dan sapaan dari orang tuanya, lapar dan haus karena orang tuanya juga tidak peduli pada diri dia sendiri, apalagi untuk memperhatikan anak-anaknya. Ya, maka ini barangkali sharing saya, sisanya silahkan nanti barangkali bisa masuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Ustazah Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tapi luar biasa ya, seperti sedang dituturi, terasa lembut dan nyaman bagi kita semuanya. Apa yang Bunda Rofi sampaikan, barangkali ini juga mewakili suara kami bahwa akhirnya ada yang poin sangat penting bagi saya secara pribadi, bahwa ada salah satu tadi disampaikan tentang self-care itu peduli dengan diri, artinya ketika kita sebagai orang tua peduli dengan diri kita, itu akan mengimbas kepada diri anak-anak kita. Jika kita dalam kondisi emosi yang tidak baik, maka akan dipastikan itu akan menular kepada anak-anak kita, sehingga memang perlu sekali kontrol diri, menyadari dengan sepenuh hati bahwa kondisi ini memang harus kita terima dan kita jalani dengan sepenuh hati. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta webinar, kita sampai pada sesi diskusi yang kedua. Kali ini akan saya buka pertanyaan untuk kedua pembicara kita dari Dr. Sri Lestari dan juga dari Bunda Rofiah Akbar. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, untuk saya buka untuk dua penanya dulu yang raise hand. Kemudian silahkan yang ingin bertanya melalui kolom chat, Bu. Boleh untuk menuliskan di kolom chat. Oke. Coba di yang raise hand sudah ada atau belum? Sudah ada 3 itu, Bu. Di kolom chat sudah ada 3. Di kolom yang chat 1. Raise hand sudah ada belum ya? Sudah ada. Saya buka dari Mas Zulfikar 6A ya, Bu. Oh ya, oke, siap. Monggo Mas Zulfikar 6A, silahkan. Saya unmute dulu. Mohon untuk menyebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada pembicara yang mana? Nah, Mas Zulfikar sudah. Nanti ada Mas Almer dari 6A dan Bu Elvi dari 1B. Oke.
Perwakilan dari kelas 1 dan kelas 6 dulu. Nggih, monggo kepada Mas Zulfikar kelas 6A dipersilakan. Ditujukan kepada pembicara yang mana? Silakan. Pencet. Aduh, chat. Videonya mohon dinyalakan untuk Mas Zulfikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Monggo Bu. Halo. Nggih, nggih. Silakan Bu, mau bertanya kepada siapa? Halo Ibu. Monggo mau bertanya kepada Bu Rofiah atau Bu Tersri? Bu. Oke, sepertinya belum bisa saja. Untuk menghemat waktu kita beri kesempatan untuk yang dari bundanya Mbak Evi tadi ya, kelas 1. Iya, sebentar. Hilang ya. Kayaknya nggak jadi. Sabar dulu, Bu. Sudah? Bentar, on proses ini sepertinya. Oke. Oke, Mas Alfaril. Sabar dengan saya. Sepertinya susah. Kita ke Mas Almer dulu aja ya, Bu, dari kelas 6A. Oh ya, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kami Bu. dari wali siswa atas nama Almer kelas 6A. Berhubung ini pertanyaan, saya panel juga ya Bu. Mungkin untuk pembicara 1, 2, 3. Oke, yang pertama tadi saya setuju sekali dengan. Maaf Ibu, mohon maaf. Mohon maaf dulu, sesi ini hanya untuk pembicara kedua dan ketiga, nggih. Jadi Ya, untuk pembicara oke, pertama, nggak apa-apa. mohon tidak disampaikan Ya, dulu. siap. Nggih. Nggih. Ya, Saya setuju sekali dengan apa yang di statementnya Dr. Tari, sehat itu nomor 1 dan pintar itu nomor 2. Nah, terkait itu tadi pertama, itu kan tadi kalau saya tidak salah dengar, jika ada satu siswa yang terpapar positif, maka tatap muka dihentikan 3 kali 24 jam sampai keterangan tersebut saya comparekan dengan apa yang itu timbul. Nah, pertanyaannya, efektifkah 3 kali 24 jam itu dihentikan untuk tatap mukanya? Kalau 14 harinya oke ya. Karena di KMK terbaru di 4641 itu juga disebutkan bahwa kalau dia kontak erat dengan penderita positif, maka dia di tracing dengan di karantina mandiri minimal 5 hari kalau dia melakukan exit test dan entry test, atau jika dia tidak melakukannya maka dia diisolasi selama 14 hari, seperti itu. Seperti itu Bu, pertanyaan saya. Apakah tadi sampaikan Ibu Erna menghentikan pembelajaran 3 kali 24 jam itu apakah sejalan dengan masa inkubasi dari penyakit virus COVID tersebut? Terima kasih. Oke. Untuk yang Bunda Rofi ada Bu? Atau sudah cukup Dokter Tari dulu?
Halo. Bunda dari Al-Faril, kelas 1B. Yang saya tanyakan untuk Ibu Rofiah. Tadi pada materi sudah disampaikan ada apa sih yang ketika kita melakukan BDR itu harus misalkan ada kerjasama dengan suami seperti ketika posisi kan saya di di rumah sendiri, istilahnya kayak suami tidak berada di tempat. Jadi saya saya itu minta masukan dari Ibu Rofiah apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi seorang ibu di rumah sendiri dengan harus memperhatikan psikologis, terus memperhatikan memperhatikan psikologis anak, kemudian buat saya sendiri, dan saya juga untuk materi BDR-nya tetap berjalan normal sesuai dengan apa yang Ibu sempat sampaikan tadi, seperti itu. Mohon maaf sebelum ditutup, tak bertanya dulu nggih Bu, Ibu di rumah sendirian, nggih. Artinya LDR dengan suami nggih? Ya, begitu, iya. Tetapi sementara ada orang dewasa di rumah nggak Bu selain Ibu? Ada yang ngomong, cuma istilahnya kan saya juga sibuk bekerja, sementara saya juga nggak ada suami yang membantu saya untuk kegiatan anak BDR di rumah. Saya bingung juga apa yang harus saya lakukan supaya tadi. Ya. Mungkin ini Bu Terima Ati. kasih Bu. Ya. Halo. Mungkin ini Bu Ati sekalian dari saya, Bu Anggi. Oh iya. Oke. Mungkin dari nanti, Ibu Nganu ini, Bu Anggi mau bertanya, monggo Bu Anggi. Maksudnya nambahin pertanyaan ibunya Alfriel tadi, apabila ada orang tua yang LDR atau single parents juga mungkin sekalian gitu Bu. Ya. Sudah, Anggi? Sudah. Mau satu lagi Bu Ati? Oh iya, satu lagi. Ada dari 1B Cinta. 1B Cinta. Ya. Kalau ada yang lain dulu di kelas yang lain ada enggak? Enggak ada, Bu. Oke, monggo. Ya. Dari Mbak Cinta. Pertanyaan saya untuk Bu Rofi. Tadi disebutkan dalam penyampaian materi bahwa untuk penggunaan gadget itu harus dengan supervisi. Nah, bagaimana supervisi terbaik yang harus dilakukan oleh orang tua yang efektif dan efisien tanpa menyinggung psikologis dari anak? Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Ya, mohon di-unmute dulu untuk para penanya. Host, silahkan di-unmute dulu. Baik, Bapak Ibu dan dua narasumber kita, saya resumkan dulu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama untuk Dr. Tari, tadi dari ibunya Mas Almer, efektifkah waktu 3x24 jam yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari sisi medis terkait dengan penularan virus tadi, nggih? Saya agak kurang paham ini, barangkali nanti Bu Sri bisa untuk lebih mendalami seperti itu. Yang kedua, ada dua pertanyaan dari penanya untuk Bunda Rofi. Yang pertama tentang pembagian tugas dalam keluarga untuk keluarga yang single parent, artinya barangkali mungkin beliaunya sedang LDR atau seperti apa, cuman tadi saya gali untuk menanyakan di rumah itu ada orang dewasa siapa saja, agak terputus oleh sinyal, nih, jadi saya tidak bisa menangkap itu, beliau sendiri atau hanya dengan anak-anak atau ada orang dewasa lain di rumahnya. Kemudian dari ibunya Mbak Cinta kelas 1B untuk Bunda Rofi juga, bagaimanakah supervisi jet-jet yang
harus dilakukan dengan asumsi agar tidak mengganggu psikologi anak. Misalnya seperti apa, tentunya bukan seperti itu, tapi yang aman, supervisi yang seperti apa yang aman untuk psikologi anak. Monggo kepada dua pembicara kami persilahkan, barangkali dimulai dulu dari Dr. Sri dulu. Monggo Dr. Sri. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada orang yang belum muncul gejala, jadi dia terinfeksi tetapi belum tergejala, jadi dia 5 hari sebelum dia bergejala itu sebenarnya dia sudah ya. Nah, tadi apakah kalau cuma efektif gitu ya? Nah, yang kita lihat, kita kan kontak tracing ya. Jadi kalau misalnya kan, makanya kenapa dibuat muka pun tahap bareng ya, ada terbatasnya. Jadi sehingga pada kondisi itu akan memudahkan siapa yang telah berkontak dengan yang positif ini. Artinya karena dia sebenarnya 5 hari sebelum itu dia sudah infeksius gitu. Nah, terus kemudian pada saat hari dia masuk, misalnya si A ini sakit, kemudian dia masuk, ternyata besoknya dia sakit dan dia positif COVID gitu kan. Artinya pada hari dia masuk ini kan teman-temannya yang kontak siapa ini? Yang kontak di sekolah ini kan kita cek ya. Sebenarnya kalau kita berpedoman dari 5 hari sebelum muncul gejala itu dia sudah infeksius ya. Sebenarnya 5 hari ya, karena kan jangan-jangan nanti 3 hari ini orangnya udah kita izinkan untuk masuk, ternyata sebenarnya dia belum pada fase muncul gejala. Kecuali dia langsung dilakukan swab ya, swab. Kalau biasanya kan ini sesuai keputusan Menkes itu kan, kalau dia itu dia kontak kan dia akan disarankan untuk isolasi mandiri, kemudian pada hari kelima dia di swab gitu ya, di swab antigen, atau kalau 3 hari dia di swab. Itu jadi karena kan PCR itu juga mahal ya. Biasanya kan kita exit entry testnya kadang hanya pakai antigen ya kadang. Tapi kalau bisa pakai PCR jauh lebih baik. Walaupun PCR sendiri itu dia hanya 65% sensitivitasnya itu. Artinya enggak 100% gitu. Jadi kalau PCR negatif pun sebenarnya ada peluang dia tetap positif. Sebenarnya positif karena tidak terdeteksi. Karena PCR kan hanya dia mendeteksi apa istilahnya partikel virusnya gitu ya. Jadi memang sensitivitasnya segitu. Jadi nggak bisa 100, memang belum ada yang 100% kalau dia positif tuh mesti 100% positif atau 100% negatif itu kan memang kita belum menemukan metodenya. Jadi kalau pertimbangan 3 hari dari sini saya kurang paham ya, kalau mungkin apakah dipertimbangkannya dari sisi tracing-nya atau dari sisi yang lainnya saya kurang paham. Tetapi kalau dilihat dari perjalanannya ya idealnya kita akan lebih aman tuh kalau ya 5 hari ya. 5 hari itu karena kalau 5 hari nanti ada yang sakit berarti yang sakit itu harus segera ini. Kalau dia 5 hari itu aman ya anggapannya 5 hari ini dia tidak bergejala, kecuali dia kalau lebih bagus memang dites gitu. Kalau dites negatif ya berarti negatif gitu. Jadi mungkin seperti itu. Moga-moga menjawab pertanyaan dari Mbak Niken ya. Terima kasih Usmi. Ya, Dok, terima kasih. Mungkin jawaban dari Dokter Tari bisa jadi pertimbangan untuk Dikpora untuk memberikan kebijaksanaan yang lebih lanjut terkait pandemi ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mbak.
Dokter Tari, barangkali saya Nggih. menambahkan sedikit nggih Nggih, dari nggih. karena masih nyambung dengan itu. Ya. Ini kaitannya dengan kasus yang kami alami di sekolah ketika ada anak yang terpapar COVID-19 gitu ya. Terbukti dari swab antigennya positif COVID, kemudian kita karantina 10 hari sampai 14 hari itu, tetapi kemudian dari pihak puskesmas atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat sehat itu tidak meminta untuk swab ulang. Nah, ini kadang-kadang kami yang di sekolah timbul agak was-was juga. Apakah anak ini langsung boleh kita masukkan, ataukah kita beri waktu jeda lagi? Kalau kami kemarin sempat kita beri jeda waktu lagi 5 harian, kalau tidak salah, untuk kemudian kita perbolehkan masuk ke sekolah. Kalau menurut Dokter Tari seperti apa nggih ini? Terima kasih Us. Jadi kalau untuk yang gejala ringan atau tidak bergejala itu sebenarnya masa dia untuk isolasi kan 10 hari plus 3 hari. Kalau ada gejala itu bebas gejala 3 hari, itu tidak perlu swab. Maka kebijakan sekarang itu tidak perlu swab, jadi langsung bisa aktivitas ya, artinya bisa masuk ya. Karena dari penelitian itu ternyata kalau sudah lewat 10 hari tadi itu, kalau di swab kadang secara PCR masih positif, tetapi sebenarnya yang terdeteksi itu bukan virus yang bisa menularkan, tapi dia hanya partikel-partikel virusnya saja. Jadi setelah 8 hari itu ternyata, jadi kultur virus itu kan kita mengambil dan dia ditanam gitu ya, ditanam untuk ditumbuhkan virusnya itu, apakah dia hidup atau enggak. Kalau dia itu hidup berarti virus ini masih hidup. Tapi ternyata setelah hari ke-8 itu dari kultur itu enggak tumbuh. Artinya kan sebenarnya ini ada partikelnya tapi udah mati gitu. Atau mungkin hanya segmen-segmen dari pecahan-pecahan dari virusnya saja yang itu masih terdeteksi dari PCR gitu ya. Jadi dari karena PCR itu kan dia hanya mendeteksi partikel-partikel virusnya itu dideteksi dengan polymerase chain reaction namanya itu. Nah, itu nanti kalau ada terdeteksi sekian gitu. Tetapi ternyata dari penelitian itu kalau sudah lebih dari 8 hari pada yang yang ringan atau tidak bergejala itu kok tidak tumbuh, sehingga makanya kenapa masa isolasi itu diputuskan 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Kalau dia bergejala, pada pasien yang tidak bergejala itu kan dia 10 hari sudah selesai. Tapi kalau dia punya gejala ringan misalnya, itu ditambah dengan 3 hari setelah gejalanya hilang. Dianggap tidak infeksius ya, dia dianggap tidak infeksius, walaupun mungkin kalau sebab itu banyak yang masih positif, karena pada awal-awal pandemi dulu ada yang sampai 60 hari, jadi sampai sekian puluh hari itu masih positif terus. Jadi itu dasarnya. Tapi kan itu memang menunjukkan karena apa ya? Karena ada penelitian tadi. Ya. Tetapi kan sekali lagi memang apa yang kita pahami dari virus ini kan memang semua itu masih, artinya kita semua di seluruh dunia dalam tahapan belajar semua. Belajar terhadap virusnya bagaimana, penularannya, obatnya apa, gitu kan masih semua dalam tahap belajar. Sehingga mungkin ya memang mungkin akan selalu berkembang nanti kan mungkin rekomendasi itu biasanya akan selalu diperbaiki berdasarkan bukti-bukti terbaru. Jadi karena kalau di dalam dunia kedokteran itu kita mengenal istilah kedokteran berbasis bukti, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian mungkin melihat itu kan pengobatan katanya pakai ini plasma konvalesen, pakai obat ini, katanya pakai ini nggak bisa juga, ini nggak bisa lah. Itu semua memang dalam tahapan kita itu mencari tahu gitu, mencari tahu tentang penyakit ini karena semuanya baru. Jadi di seluruh dunia itu baru mau mencari tahu ini penyakitnya seperti apa. Nah, kembali ke masalah tadi yang ditanyakan saat itu, jadi ya nggak apa-apa masuk sesuai dengan, biasanya dari puskesmas kan akan mengeluarkan surat bebas isolasi ya, ada keterangan bebas isolasi itu, berdasarkan itu kan sudah secara legal ini kan udah, ini secara kesehatannya juga sudah. Jadi tapi yang penting apa, kembali tadi protokol gitu, ke protokol kesehatan. Kalau kita itu tertib protokol, kita itu ya tenang, dalam artian begini,
kita itu dalam kondisi sekarang ini, kondisi yang pandeminya ini, sekarang kita sudah memasuki fase beberapa tempat itu kita tidak tahu lagi ini dapat tertular dari mana. Dulu itu kita kan mengenal klaster kantor, ya, klaster sekolah misalnya, klaster tempat pekerjaan, itu kan seperti itu dulu. Sekarang ini sudah community transmission-nya, jadi transmisi di masyarakat itu sudah sangat tinggi sehingga kita kadang tidak menemukan ini tuh dapat dari mana sih. Nah, pada kondisi seperti ini itu kadang kita lebih bagus itu menganggap tuh semua orang tuh tanpa gejala. Kalau kita menganggap semua orang itu adalah orang yang tanpa gejala, kita akan protect, kita akan menjaga diri kita sendiri, sehingga kita akan tetap protokol kesehatan itu, apalagi kepada orang yang kita tidak kenal, tidak tinggal serumah, orang baru gitu. Karena kan sekarang titik-titik lemah itu ada di situ. Jadi kita nggak kenal, nggak ini, udah lama nggak ketemu misalnya ini, tetapi kita tidak menjaga protokol, giliran ternyata, dia positif, kita galau sendiri. Kita takut sendiri, tapi kalau kita patuh pada protokol kan kita tidak akan khawatir seperti itu, sehingga tetap protokol itu menjadi istilahnya ngayem-ngayemi kita. Ngayem itu dalam arti ya in case gitu ya. Saya misalnya, saya kebetulan kerja di rumah sakit dengan teman saya yang sering ketemu dan sebagainya. Kadang kita ada titiknya pernah sometimes tuh buka masker, makan dengan di satu ruang dengan teman, walaupun teman kita itu nggak buka masker gitu. Ternyata beberapa hari kemudian teman kita terkonfirmasi, ya kita galau lah gitu. Aduh, tadi kemarin itu gimana ya gitu. Akhirnya kan kita harus tes, misalkan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya di protokol itu, jadi apapun itu pertahanannya itu kita yang kita punya dan real bisa kita lakukan, dan itu ikhtiar kita percaya bahwa kita itu harus ikhtiar maksimal ditambah dengan doa lah, itu ikhtiarnya di protokol itu. Saya rasa mungkin demikian Us, jadi tetap sesuai itu. Kalau udah ada surat dari puskesmas sudah bebas isolasi ya masuk, tetapi protokol tetap. Karena di sekolah mungkin saya tambahkan ya Us, kalau di sekolah tuh titik lemah di sekolah itu adalah di masjid. Masjid itu kan terbuka, jadi semua orang bisa keluar masuk di masjid, sementara kadang orang tua berkerumun di masjid itu titik lemah. Karena berkerumunnya itu. Yang saya mikir tuh, wah nek varian Delta itu udah di Jogja sama Purworejo deket ya, mobilitas orang tuh juga seperti itu. Nah ini kan jangan sampai kalau varian itu sampai ke kita nih, kita khawatir sekali karena dia daya sebarnya cepat. Iya, mungkin itu tambahan dari saya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah Dr. Sri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan untuk Bunda Rofi. Kepada Bunda Rofi, monggo Bunda Rofi. Iya, baik, terima kasih Ustazah. Yang pertama tadi pertanyaan bagaimana kalau posisinya pasangan LDR atau single parent ya. Jadi sebenarnya untuk poin ini sebenarnya kan untuk memanage kondisi stres orang tua ya, dalam kondisi yang ideal begitu ya. Tentunya kita saling bekerja sama dengan pasangan begitu. Tapi ketika kondisi pasangan ternyata jarak jauh, kemudian juga tidak ada orang dewasa lain di rumah, misalkan orang tua atau siapa tetangga ada, maka yang paling utama adalah bagaimana orang tua yang single parent tadi dia mengelola dirinya terlebih dahulu sebelum mendampingi anak. Jadi intinya jangan sampai kita mentransfer kondisi stres kita ini kepada anak ya. Jadi paling tidak cobalah kita memanage diri kita dulu ketika kita tidak baik-baik saja, ambil jeda sesaat, lakukan relaksasi sejenak begitu ya. Tenangkan diri kita baru kemudian hadapi anak-anak. Ya, tapi kalau ada pasangan kita dikolaborasi. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, karena memang kadang-kadang ada situasi yang tidak ideal, maka paling tidak kita menyadari pada saat kita kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, ambil jeda, ya, stabilkan diri kita, baru kemudian hadapi anak-anak. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua tadi masalah supervisi gadget. Bagaimana melakukan supervisi gadget pada anak-anak, begitu ya? Yang paling utama adalah memang faktor resiko anak-anak terkena kecanduan gadget ini sebenarnya menimpa pada anak-anak yang pertama yang memiliki kemampuan
sosialisasi kurang. Ya, itu maka kita sadari itu kalau anak saya secara kemampuan sosial dengan teman-temannya kurang, anaknya pendiam, tertutup, biasanya punya faktor risiko untuk dia kecanduan gadget lebih kuat. Kemudian yang kedua, ketika tidak memiliki alternatif kegiatan yang lain, ya selain bermain gadget. Ya, kemudian yang ketiga, komunikasi. Ya, komunikasi orang tua sama anak. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita melakukan supervisi gadget ke anak, tidak mungkin kita akan selalu pasang CCTV begitu ya, atau kita selalu memantau anak 24 jam, tidak mungkin. Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki komunikasi kita ke anak. Ya, dari komunikasi yang baik, kalau tadi lihat di slide materi, silahkan nanti dibagikan ke para wali. Komunikasi kita di level 4 dan 5. Kalau komunikasi kita ke anak-anak itu di level 4 dan 5, maka anak-anak itu akan nyaman ngobrol sama kita. Bahkan ketika dia menemukan hal-hal yang dia rasa nggak begitu nyaman ketika dia browsing atau ketika dia bisa tanya ke orang tuanya. Ya, kuncinya di sana. Jadi supervisi di sini adalah bagaimana kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak sehingga tanpa kita terlihat kepo sekali ke anak-anak, tapi anak nyaman untuk dan cerita kepada kita sebagai orang tuanya. Demikian barangkali, mohon maaf dengan waktu yang sangat terbatas, semoga bisa difahami oleh Bunda yang tadi bertanya ya. Baik. Ya, terima kasih Bunda untuk semua penjelasannya. Ya. Baik Bapak Ibu peserta webinar sambut tahun ajaran baru 2022. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih sekali untuk 3 pembicara kami hari ini, Ibu Erna, Dr. Sri Lestari, kemudian Bunda Rofi. Terima kasih sudah berbagi ilmu, share ilmu pada kami semuanya. Insya Allah menjadi sebuah pencerahan untuk kami, bagaimana nanti kami meng-create pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya terus bagi kami semuanya di sekolah, agar kami senantiasa istiqomah untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Ya. Dan tak lupa kami sampaikan jazakumullah khair kepada semua Bapak Ibu wali siswa SDIT yang luar menit hari ini. Sampai di menit kali ini masih bertahan 324 partisipan. Dan bagi Bapak Ibu yang melakukan presensi, silakan kolom presensi sudah kita share di kolom chat. Bapak Ibu sambil kita tutup bisa untuk melakukan presensi. Dan sekali lagi bahwa ada satu benang merah dari 3 pembicara bahwa keselamatan anak itu tetap menjadi poin yang utama, kemudian bagaimana orang tua bisa menjadi pendamping dan belajar juga tetap harus berjalan, orang tua harus bisa menjadi pendamping yang terbaik untuk anak, kuncinya adalah pada komunikasi. Level komunikasi kita sudah harus pada titik 4-5, yaitu komunikasi yang mengenal emosi dan juga komunikasi yang mendalami diri anak, sehingga apapun yang nanti anak rasakan bisa kita semuanya terima. Dan sekali lagi bismillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang dewasa yang mampu menjadi penyelamat jiwa anak. Sekali lagi matur nuwun, salam sehat untuk semuanya. Mari kita akhiri acara kita siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semua pembicara, untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi mewakili sekolah, mohon maaf sekali, dan tim parenting mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar, kepada semua pembicara. Jika selama kami menghantarkan acara ini banyak sekali kehilafan, kekurangan, tentunya kehilafan pribadi. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa di webinar selanjutnya. Izin pamit. Silakan. Izin live ya, Us. Oh, ye. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Bunda Rofi. Dipersilakan untuk live. Waalaikumsalam.